Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Ibu Helga Nuri Honesti, SE MACC. Di sini kami kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas proyek akhir kami mengenai Sistem Informasi Akuntansi pada Arha Parfum. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sebagai moderator Alivia Keisa Zahra dengan NIM 22133.006 dan anggota saya. Alicia Judetri dengan NIM 22133007. Dan saya Arifin Noveri dengan NIM 221333013. Terima kasih. Selanjutnya kami akan membahas pembahasan pertama mengenai gambaran umum dari Arha Parfum sendiri. Kepada Alicia, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum Arha Parfum, di mana Arha Parfum sendiri merupakan usaha UMKM yang didirikan pada tanggal 18 September tahun 2020. Arha Parfum ini sudah bergerak selama 4 tahun. Eh, Arha Parfum merupakan penjualan di bidang berbagai macam parfum yang beralamatkan gudang yang beralokasi di Jalan Adinegoro nomor 12 Lubuk Buaya, Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu adapun struktur organisasi pada Arha Parfum, di mana untuk mendapatkan suatu keberhasilan dan pencapaian dari usaha, maka perlulah sebuah struktur organisasi yang dapat terlaksananya tugas dengan lancar dan baik. Di mana yang pertama itu ada pimpinan, yang kedua itu ada bagian produksi, di mana bagian produksi terdapat karyawan produksi yang dideskripsikan bertugas untuk mengelola usaha dalam proses pengelolaan dan pembuatan produk. Selanjutnya ada bagian penjualan, di mana bagian penjualan terdapat sales yang dideskripsikan bertugas untuk mempromosikan produk-produk parfum yang ada di Arha Parfum, guna untuk menarik pelanggan membeli parfum sekaligus melakukan pengiriman ke luar daerah. Selanjutnya itu ada bagian gudang, di mana terdapat karyawan gudang yang bertugas meliputi pengelolaan stok bahan baku, pemantauan ketersediaan barang, dan bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan keamanan di area gudang. Selanjutnya itu ada diagram konteks, di mana diagram konteks pada Arha Parfum sebagai berikut yang terlampir pada PPT. Yang pertama itu ada data permintaan pembelian, di mana entitas ini menerima permintaan pembelian parfum dari pelanggan, dan permintaan ini dapat dilakukan secara online atau offline. Kemudian ada data pembelian parfum, di mana entitas ini menyimpan data tentang pembelian parfum oleh Arha Parfum dari pemasok. Informasi yang terdapat dalam data pembelian parfum ini meliputi nama pemasok, alamat, nomor telepon, jenis parfum yang dibeli, dan jumlahnya. Kemudian ada data parfum, di mana entitas ini berisi tentang berbagai parfum yang dijual oleh Arha Parfum. Yang keempat itu ada proses transaksi, di mana entitas ini mewakili proses penjualan dan pembelian parfum di toko Arha Parfum. Proses ini dimulai dengan menerima permintaan pembelian dari pelanggan, kemudian Arha Parfum akan mencocokkan permintaan pembelian dengan data parfum yang tersedia. Jika parfum yang diminta tersedia, Arha Parfum akan melakukan transaksi penjualan dengan pelanggan. Transaksi ini yang akan dicatat dalam bukti transaksi, di mana berisi informasi tentang pelanggan, jenis parfum yang dibeli, dan jumlahnya. Adapun bukti parfum yang berisi informasi tentang pemasok, jenis parfum yang dibeli, dan jumlahnya, itu ada bukti transaksi. Yang kedua ada konsumen. Yang ketiga ada pemilik, yang keempat ada laporan penjualan, dan yang terakhir ada laporan pembelian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Alicia atas penjelasannya. Setelah kita memahami tentang diagram konteks, selanjutnya kita akan membahas data flow diagram atau yang biasa kita sebut dengan DFD. Jadi, data flow diagram itu suatu bentuk network dari sistem yang menggambarkan bagian-bagian dari sistem tersebut beserta seluruh keterikatannya. DFD ini terdapat 3 level. Untuk level pertama, Arha Parfum menunjukkan aliran data utama dalam proses pemesanan dan pembelian parfum.
terdiri atas 4 entitas. Yang pertama itu ada konsumen, yang kedua ada pemilik, yang ketiga ada supplier. Untuk aliran datanya pada pemesanan, konsumen itu memesan parfum kepada pemilik. Yang kedua, pada aliran data pembayaran, konsumen itu melakukan pembayaran kepada pemilik. Yang ketiga, pembelian, pemilik membeli parfum dari supplier. Dan yang terakhir, untuk laporan pembeliannya, supplier memberikan laporan pembelian kepada pemilik. Untuk bagian proses DFD level 1, yang pertama ada konsumen memesan parfum, di mana konsumen memilih jenis parfum dan jumlah yang diinginkan. Yang kedua, proses yang kedua adalah pembayaran. Konsumen melakukan pembayaran kepada pemilik. Proses yang ketiga adalah pembelian. Pemilik memesan parfum kepada supplier. Nah, proses yang terakhir adalah laporan pembelian. Supplier memberikan laporan kepada pemilik. Nah, di sini untuk level 2 penjelasan data DFD-nya. Yang pertama, proses pemesanan parfum. Di sini konsumen memesan parfum. Yang kedua, memeriksa data parfum seperti memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan telah diisi dengan benar. Yang ketiga, menyediakan parfum dan pesanan. Dan yang terakhir adalah update stok barang, yang memperbarui stok barang setelah parfum dipesan. Yang kelima, membuat laporan penjualan. Di sini, sistem membuat laporan penjualan setiap periode tertentu. Sehingga laporan penjualan ini berisi informasi tentang jumlah parfum yang terjual, total pendapatan, dan keuntungan yang diperoleh. Untuk penjelasan prosesnya, yang pertama proses memesan parfum. Yang kedua, proses memeriksa data parfum. Yang ketiga, proses menyediakan parfum dan pesanan. Yang keempat, proses update stok barang. Dan yang terakhir, proses membuat laporan penjualan. Nah, untuk DFD level 3, prosesnya itu pembelian parfum. Di sini terdapat agen. Yang pertama ada konsumen, yang kedua ada pemilik, yang ketiga ada supplier, yang keempat ada sistem. Untuk aliran datanya, yang pertama permintaan parfum. Di sini konsumen kepada sistem memesan parfum melalui sistem. Selanjutnya, sistem ke supplier mengirimkan permintaan parfum ke supplier. Aliran data yang kedua adalah pembelian parfum. Supplier mengirimkan parfum ke sistem sehingga sistem mencatat pembelian parfum dan mengirimkan laporannya kepada pemilik. Yang terakhir, bukti transaksi. Sistem memberikan bukti transaksi pembelian parfum kepada konsumen. Untuk penyimpanan datanya, data parfum disimpan berisi tentang informasi parfum seperti nama, stok, dan harganya juga. Pada data pembelian, menyimpan informasi tentang pembelian parfum seperti tanggal, jumlah, dan harga. Untuk prosesnya, yang pertama konsumen memesan parfum melalui sistem. Kedua, sistem mengecek stok parfum. Yang ketiga, jika stok parfum tersedia, sistem mengirimkan permintaan parfum ke supplier. Yang keempat, supplier mengirimkan parfum ke sistem. Selanjutnya, sistem mencatat pembelian parfum dan mengirimkan laporan parfum kepada pemilik. Dan yang terakhir, sistem mengirimkan bukti transaksi pembelian parfum ke konsumen. Setelah memahami DFD, selanjutnya kita masuk ke bagian alir sistem penjualan dengan faktur penjualan yang akan dijelaskan oleh Alicia. Kepada Alicia dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian alir sistem penjualan dengan faktor penjualan. Di mana penjelasan dari flowchart tersebut adalah yang pertama menerima order dari pelanggan, di mana menerima order dari pelanggan ini dari pemasok memesan produk kepada perusahaan. Yang kedua, membuat faktur penjualan atau FP. Bagian penjualan membuat FP berdasarkan pesanan pelanggan yang berisikan informasi tentang produk yang dipesan, harga, dan total pembayaran. Yang ketiga, menerima FP dari bagian penjualan, di mana bagian gudang menerima FP dari bagian penjualan tersebut. Yang keempat, menyiapkan barang berdasarkan FP, di mana barang diambil dari gudang penyimpanan. Yang kelima, membuat kartu perbandingan, di mana kartu perbandingan ini berisi informasi tentang barang yang dikeluarkan dari gudang. Yang keenam, mencocokkan FP dengan kartu perbandingan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa barang yang dikeluarkan dari gudang sesuai dengan pesanan pelanggan. Yang ketujuh, menerima kartu perbandingan dari bagian gudang. Yang kedelapan, mencocokkan FP dengan kartu perbandingan. Yang kesembilan, menyerahkan FP dan barang kepada bagian pengiriman. Yang kesepuluh, menerima FP dan barang dari bagian penjualan. Yang ke-11, mengirimkan barang kepada pelanggan. Yang ke-12, menyerahkan FP kepada bagian gudang. 13, menerima FP dari bagian pengiriman.
14 membukukan piutang pelanggan. Adapun dokumen yang digunakan pada flowchart penjualan dengan faktur penjualan ini adalah formulir pesanan penjualan, faktur penjualan, surat jalan, dan kartu piutang. Catatan akuntansi yang digunakannya adalah jurnal penjualan, buku besar penjualan, dan buku besar piutang dagang. Kelemahan sistem akuntansi penjualan ini adalah sistem ini rentan terhadap penipuan. Sistem ini kurang efisien dan sistem ini kurang akurat. Solusi yang dapat diberikan yaitu menggunakan sistem komputerisasi dan menerapkan kontrol internal yang memadai serta melakukan pelatihan yang memadai bagi karyawan. Sekian, kembali kepada moderator. Terima kasih Alicia. Selanjutnya kita akan membahas bagian alir dokumen sistem pembelian yang akan dijelaskan oleh Arifin. Kepada Arifin dipersilakan. Untuk bagian alir dokumen sistem pembelian selanjutnya yaitu bagian gudang. Nah, yang A penjelasan flowchart sistem akuntansi pembelian pada bagian gudang. Yang pertama, bagian gudang membuat surat permintaan pembelian. Proses ini dimulai dengan bagian gudang yang membuat surat permintaan pembelian atau SPP. SPP ini dibuat ketika persediaan barang di gudang telah mencapai reorder point. Yang kedua, bagian gudang menyampaikan surat permintaan pembelian ke bagian pembelian setelah dibuat. SPP kemudian disampaikan ke bagian pembelian. Yang ketiga, bagian pembelian membuat surat permintaan penawaran harga. Sebelum melakukan pembelian, bagian pembelian terlebih dahulu membuat surat permintaan penawaran harga atau SPPH pada beberapa pemasok yang potensial. Yang keempat, pemasok mengajukan penawaran harga. Para pemasok yang menerima SPP kemudian mengajukan penawaran harga kepada bagian pembelian. Yang kelima, bagian pembelian memilih penawar terpilih yang membuat surat order pembelian atau SOP setelah menerima penawaran harga dari beberapa pemasok. Yang keenam, bagian pembelian mengirimkan SOP ke pemasok. SOP kemudian dikirimkan kepada pemasok yang terpilih. Lalu yang ketujuh, pemasok mengirimkan barang dan faktur ke perusahaan. Setelah barang siap, pemasok akan mengirimkan barang dan faktur kepada perusahaan. Yang ke-8, bagian gudang menerima barang dan membuat laporan penerimaan barang atau LPB. Setelah barang diterima, bagian gudang akan memeriksa barang untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan pesanan. Yang ke-9, bagian pembelian mencocokkan LPB dengan faktur. Bagian pembelian kemudian akan mencocokkan LPB dengan faktur yang diterima dari pemasok. Jika LPB dan faktur sesuai, maka bagian pembelian akan memproses pembayaran kepada pemasok. Yang 10, bagian akuntansi mencatat transaksi pembelian. Bagian akuntansi kemudian akan mencatat transaksi pembelian dalam jurnal pembelian dan buku besar. Yang terakhir yaitu bagian gudang memperbarui kartu gudang. Bagian gudang kemudian akan memperbarui kartu gudang dengan informasi tentang barang yang diterima. Kartu gudang ini digunakan untuk melacak persediaan barang di gudang. Nah, untuk penjelasan B, penjelasan dokumen yang digunakan pada flowchart. Yang pertama yaitu surat permintaan pembelian. Surat permintaan pembelian digunakan oleh bagian gudang untuk mengajukan permintaan pembelian barang kepada bagian pembelian. Yang kedua, surat order pembelian. Surat order pembelian ini digunakan oleh bagian pembelian untuk memesan barang kepada pemasok. Yang ketiga, laporan penerimaan barang. Laporan penerimaan barang ini digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat penerimaan barang dari pemasok. Dan yang terakhir, kartu gudang. Kartu gudang digunakan untuk mencatat mutasi barang di gudang. Nah, untuk penjelasan yang C, catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian pada gambar adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkiraan persediaan barang. Perkiraan ini digunakan untuk mencatat nilai persediaan barang di gudang. Yang kedua, perkiraan HPP atau harga pokok penjualan. Perkiraan ini digunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang yang dijual. Dan yang terakhir, perkiraan hutang dagang. Perkiraan ini digunakan untuk mencatat utang kepada pemasok atas pembelian barang. Nah, penjelasan yang D, kelemahan sistem akuntansi pembelian bagian gudang. Yang pertama yaitu kurangnya pemisahan tugas. Dalam sistem ini, bagian gudang memiliki kewenangan untuk membuat surat permintaan pembelian dan pencatatan penerimaan barang. Yang kedua, tidak ada sistem persetujuan pembelian.
di mana di sistem ini tidak ada sistem persetujuan pembelian yang formal. Dan yang terakhir, tidak ada sistem pengendalian internal. Nah, dalam sistem ini tidak ada sistem pengendalian internal yang memadai untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi akuntansi. Untuk penjelasan yang solusi yang dapat diberikan. Solusi yang dapat kami berikan yaitu yang pertama, menerapkan pemisahan tugas yang lebih ketat, di mana bagian gudang hanya boleh membuat surat permintaan pembelian dan tidak boleh mencatat penerimaan barang. Yang kedua, menerapkan sistem persetujuan pembelian. Yang ketiga, menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan sistem informasi pembelian dapat menjadi lebih efektif dan efisien, serta dapat mengurangi risiko penipuan dan penyimpangan. Untuk bagian pembelian selanjutnya, penjelasan flowchart sistem akuntansi pembelian pada bagian pembelian. Yang pertama, bagian pembelian menerima surat permintaan pembelian atau SPP dari bagian pemakai. Yang kedua, bagian pembelian melakukan verifikasi SPP. Setelah menerima SPP, bagian pembelian akan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa SPP sudah lengkap dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, bagian pembelian membuat surat permintaan penawaran harga atau SPPH. Jika SPP sudah lengkap dan sesuai, maka bagian pembelian akan membuat SPPH kepada beberapa pemasok yang potensial. Yang keempat, pemasok mengajukan penawaran harga. Para pemasok yang menerima SPPH kemudian mengajukan penawaran harga kepada bagian pembelian. Yang kelima, bagian pembelian membeli penawar terpilih untuk membuat surat order pembelian atau SOP. Setelah menerima penawaran harga dari beberapa pemasok, bagian pembelian memilih penawar yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keenam, bagian pembelian mengirimkan SOP kepada pemasok. SOP kemudian dikirimkan kepada pemasok yang terpilih. Pemasok kemudian akan memproses pesanan dan mengirimkan barang pada perusahaan. Yang ketujuh, pemasok mengirimkan barang dan faktur perusahaan. Setelah barang siap, pemasok akan mengirimkan barang dan faktur perusahaan. Yang kedelapan, bagian penerimaan barang menerima barang dan membuat laporan penerimaan barang. Setelah barang diterima, bagian penerimaan barang akan memeriksa barang untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan pesanan. Yang kesembilan, bagian pembelian mencocokkan LPB dengan faktur. Bagian pembelian kemudian akan mencocokkan LPB dengan faktur yang diterima dari pemasok. Jika LPB dan faktur sesuai, maka bagian pembelian akan memproses pembayaran kepada pemasok. Yang ke-10, bagian akuntansi mencatat transaksi pembelian. Bagian akuntansi kemudian akan mencatat transaksi pembelian dan jurnal pembelian dalam buku besar. Nah, untuk penjelasan B, dokumen yang digunakan pada flowchart. Yang pertama yaitu surat permintaan pembelian atau SPP. Surat ini digunakan oleh bagian gudang untuk mengajukan permintaan pembelian barang kepada bagian pembelian. Yang kedua, surat order pembelian atau SOP. Digunakan untuk memesan barang kepada pemasok. Yang ketiga, surat penawaran harga atau SPH. Digunakan oleh pemasok untuk menawarkan harga barang kepada bagian pembelian. Yang keempat, faktur penjualan. Digunakan oleh pemasok untuk mencatat penjualan barang kepada perusahaan. Yang kelima, laporan penerimaan barang atau LPB. Digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat penerimaan barang dari pemasok. Yang keenam, kartu persediaan barang. Digunakan untuk mencatat mutasi barang barang di gudang. Yang keenam, surat penerimaan penawaran harga atau SPPH. Digunakan oleh bagian pembelian untuk meminta penawaran harga dari beberapa pemasok. Dan yang terakhir yaitu surat penawaran harga terpilih. Digunakan oleh pemasok yang terpilih untuk menawarkan harga barang kepada bagian pembelian. Untuk penjelasan yang C, catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama, perkiraan persediaan barang. Yang kedua, perkiraan HPP. Yang ketiga, perkiraan hutang dagang. Yang keempat, perkiraan diskon pembelian. Yang kelima, perkiraan biaya angkut pembelian. Untuk penjelasan yang D, kelemahan sistem akuntansi untuk pembelian bagian pembelian. Yang pertama yaitu kurangnya pemisahan tugas. Di mana dalam sistem ini, bagian gudang memiliki kewenangan untuk membuat SPP, LPB, dan kartu persediaan barang. Yang kedua, tidak ada sistem persetujuan pembelian. Di mana pada sistem ini, tidak ada sistem persetujuan pembelian yang formal. Yang ketiga, tidak ada sistem pengendalian internal yang memadai.
di mana pada sistem ini tidak ada sistem pengendalian internal yang memadai untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi akuntansi. Penjelasan yang E, solusi yang dapat diberikan. Yang pertama yaitu diterapkan pemisahan tugas yang lebih ketat. Bagian gudang hanya boleh membuat SPP dan tidak boleh mencatat penerimaan barang atau LPB dan mutasi barang atau kartu persediaan barang. Yang kedua, menerapkan sistem persetujuan pembelian. Setiap pembelian barang harus melalui persetujuan dari pihak yang berwenang. Untuk bagian alir selanjutnya yaitu bagian penerimaan. Nah, untuk bagian penerimaan, yang A penjelasan flowchart sistem akuntansi pembelian pada bagian penerimaan. Yang pertama, menerima barang dari pemasok. Bagian penerimaan menerima barang dari pemasok, barang harus disertai dengan surat pengantar yang berisi informasi tentang barang yang dibeli. Yang kedua, memeriksa barang yang dikirim. Setelah menerima barang, bagian penerimaan harus memeriksa barang yang memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan barang yang dipesan. Yang ketiga, membuat laporan penerimaan barang. Setelah memeriksa barang, bagian penerimaan harus membuat laporan penerimaan barang. Yang keempat, mencocokkan laporan penerimaan barang dengan surat pengantar dan surat pesanan pembelian. Bagian penerimaan harus mencocokkan laporan penerimaan barang dengan surat pengantar dan surat pesanan pembelian untuk memastikan bahwa informasi pada ketiga dokumen tersebut sama. Yang kelima, menyimpan laporan penerimaan barang. Laporan penerimaan barang harus simpan sebagai arsip untuk dokumentasi dan untuk tujuan audit. Yang keenam, mengirim barang ke bagian gudang. Setelah laporan penerimaan barang selesai dibuat dan dicocokkan, barang harus dikirim ke bagian gudang. Yang ketujuh, mencatat persediaan barang. Bagian gudang harus mencatat persediaan barang berdasarkan laporan penerimaan barang. Yang kedelapan, memproses pembayaran kepada pemasok. Bagian akuntansi harus memproses pembayaran kepada pemasok berdasarkan laporan penerimaan barang dan faktur pembelian yang diterima dari pemasok. Untuk penjelasan yang B, dokumen yang digunakan pada flowchart. Yang pertama yaitu surat pengantar. Dokumen ini dikeluarkan oleh pemasok dan berisi informasi tentang barang yang dipesan, seperti jenis barang, jumlah barang, harga barang, dan tanggal pengiriman. Yang kedua, laporan penerimaan barang. Dokumen ini dibuat oleh bagian penerimaan setelah menerima barang dari pemasok. Untuk penjelasan yang C, catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama yaitu jurnal pembelian. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang secara kronologis. Yang kedua, buku besar persediaan barang dagangan. Buku besar ini digunakan untuk mencatat saldo persediaan barang dagang secara periodik. Dan penjelasan yang D, kelemahan sistem akuntansi pembelian pada bagian penerimaan. Yang pertama yaitu kurangnya pemisahan tugas. Pada bagian penerimaan bertanggung jawab untuk menerima barang, memeriksa barang, dan membuat laporan penerimaan barang. Yang kedua, tidak ada pencocokan tiga arah. Sistem tidak melakukan pencocokan tiga arah antara surat pengantar, laporan penerimaan barang, dan faktur pembelian. Yang ketiga, tidak ada kontrol internal yang memadai. Sistem tidak memiliki kontrol internal yang memadai untuk mencegah pencurian dan penggelapan barang. Untuk penjelasan yang E, solusi yang dapat diberikan. Yang pertama yaitu menerapkan pemisahan tugas. Bagian penerimaan hanya bertanggung jawab untuk menerima barang dan memeriksa barang. Yang kedua, melakukan pencocokan tiga arah. Sistem harus melakukan pencocokan tiga arah antara surat pengantar, laporan penerimaan barang, dan faktur pembelian. Yang ketiga, terapkan kontrol internal yang memadai. Sistem harus menerapkan kontrol internal yang memadai untuk mencegah pencurian dan penggelapan barang. Dengan menerapkan rekomendasi perbaikan tersebut, sistem akuntansi pembelian pada bagian penerimaan akan menjadi lebih aman dan andal. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Arifin atas penjelasannya. Selanjutnya kita tetap membahas bagian alir dokumen sistem pembelian. Selanjutnya, bagian utang dan bagian kartu persediaan. Untuk penjelasan flowchart sistem akuntansi pembelian bagian utang, yang pertama membuat surat pembelian, permintaan pembelian, di mana bagian gudang tuh mengajukan SPP kepada bagian pembelian. Yang kedua,
membuat pesanan pembelian. Bagian pembelian menerima SPP dan membuat PO-nya. Yang ketiga, menerima faktur dari supplier. Supplier memberikan faktur kepada bagian pembelian setelah barang dikirimkan. Yang keempat, mencocokkan faktur dengan PO. Bagian pembelian mencocokkan faktur dengan PO untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan pesanan. Yang kelima, membuat bukti kas keluar yang berisi tentang informasi jenis barang, jumlah barang, harga barang, tanggal pembelian, nama supplier, serta nomor fakturnya. Yang keenam, memposting transaksi ke buku besar. Mencatat transaksi pembelian ke buku besar. Yang ketujuh, membuat register bukti kas keluar yang berisikan bukti kas keluar, tanggal, nama supplier, dan jumlah pembayarannya. Yang kedelapan, menyarankan pembayaran kepada supplier. Yang kesembilan, membuat cek pembayaran. Jadi di bagian keuangan membuat cek pembayaran berdasarkan saran pembayarannya. Dan yang ke-10 adalah mencatat pembayaran utang. Untuk penjelasan sistem akuntansi pembelian, yang kedua adalah bagian kartu persediaan. Di bagian kartu persediaan ini, yang pertama, menerima barang dari supplier. Yang kedua, membuat kartu persediaan. Yang ketiga, memperbarui kartu persediaan. Yang keempat, mencocokkan saldo kartu persediaan dengan saldo fisik persediaan. Yang kelima, melaporkan saldo persediaan. Nah, untuk penjelasan yang kedua adalah dokumen yang digunakan pada flowchart. Yang pertama ada SOP, surat permintaan pembelian, dibuat oleh bagian gudang atau bagian pemakai barang untuk meminta bagian pembelian melakukan pembelian barang. Yang kedua ada LPB, laporan penerimaan barang yang dibuat oleh bagian gudang untuk mencatat dan menerima barang dari pemasok. Yang ketiga ada faktur yang dibuat oleh pemasok untuk mencatat penjualan barang kepada perusahaan. Yang keempat ada bukti kas keluar yang dibuat oleh bagian keuangan untuk mencatat pembayaran kepada pemasok. Penjelasan yang ketiga adalah catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada perkiraan persediaan yang digunakan untuk mencatat nilai persediaan barang dagang perusahaan. Yang kedua, perkiraan utang dagang yang digunakan untuk mencatat utang perusahaan kepada pemasok. Penjelasan yang keempat adalah kelemahan sistem akuntansi pembelian. Yang pertama, kelemahan pada bagian utang yaitu tidak ketepatan waktu pencatatan dan tidak kelengkapan informasinya. Yang kedua, kelemahan pada kartu persediaan yaitu ketidaktepatan informasinya serta ketidakamanan sistem ini yang tidak memiliki kontrol yang memadai untuk mencegah pencurian dan penyalahgunaan barang dagang. Untuk penjelasan yang kelima yaitu solusi yang dapat diberikan. Pada sistem persediaan perpetual, sistem mencatat persediaan barang dagang secara real time, sehingga perusahaan dapat membantu memantau persediaan barang dagang dengan lebih akurat. Yang kedua, dengan sistem voucher. Sistem ini menggunakan voucher untuk mencatat pembelian barang dagang. Dengan menerapkan sistem akuntansi pembelian yang lebih baik, perusahaan dapat meningkatkan ketepatan pelaporan keuangan, memantau persediaan barang dagang lebih akurat, serta mencegah pencurian dan penyalahgunaan barang dagang. Slide selanjutnya, kami akan menampilkan formulir daftar pembelian barang dagang yang telah kami buat. Di situ terdapat nama supplier, nomor pesanan, dikirim melalui dari mana, dan tanggal penerimaannya. Di isi formulirnya terdapat kode barang, nama barang, serta keterangan barangnya yang dibuat oleh kepala gudang dan diketahui oleh pimpinan. Sekian penjelasan dari bagian alir dokumen sistem pembelian. Selanjutnya, kembali lagi ke bagian alir sistem penggajian dan pengupahan yang akan dijelaskan oleh Alicia. Kepada Alicia dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian alir sistem penggajian dan pengupahan. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai flowchart pada sistem akuntansi penggajian. Pada bagian pencatatan waktu ada proses mulai yang dimulai dengan pencatatan jam hadir karyawan, kemudian mencatat jam hadir karyawan pada kartu jam, kemudian membuat daftar hadir, kemudian membuat rekap daftar gaji dan SPG. Pada bagian gaji dan upah, yaitu ada yang pertama ada KJH, di mana data jam hadir karyawan, kartu penghasilan karyawan, dan rekap gaji dan SPG dikirim ke bagian gaji dan upah. Kemudian membuat daftar gaji, kemudian membayar gaji yang dibayarkan berdasarkan daftar gaji, kemudian membuat bukti kas keluar, kemudian proses selesai. Adapun dokumen yang digunakan pada flowchart ini yang pertama itu daftar hadir, yang kedua kartu jam, yang ketiga daftar gaji,
Kemudian ada rekap daftar gaji dan SPG. Biasanya SPG ini dibuat oleh bagian gaji, upah untuk memudahkan proses pembayaran gaji. Kemudian ada SPG, surat pernyataan gaji, di mana ini digunakan sebagai otoritas pembayaran gaji karyawan dan dibuat oleh bagian gaji dan upah dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Kemudian ada bukti kas keluar. Adapun catatan akuntansi yang digunakan dalam flowchart penggajian dan pengupahan ini adalah pertama jurnal penggajian, yang kedua buku besar gaji, dan yang terakhir itu ada buku besar kas. Berikutnya ada kelemahan sistem akuntansi penggajian, yaitu pada sistemnya manual, karena masih menggunakan sistem manual sehingga rentan terhadap kesalahan dan inefisiensi. Kemudian kurang kontrol internal dan pelaporannya tidak real time. Adapun solusi yang dapat kami berikan yaitu menggunakan sistem komputerisasi dan memperkuat kontrol internal, serta membuat sistem pelaporan real time, di mana sistem akuntansi penggajian ini perlu dibuat sistem pelaporan real time sehingga mudah untuk memantau kondisi keuangan perusahaan secara akurat. Dengan demikian, solusi di atas dapat diharapkan sistem akuntansi penggajian menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Alicia atas penjelasannya. Selanjutnya kita sorry. Tikrop aja ya. Terima kasih Alicia atas penjelasannya. Sekian dari kami yang telah membahas pembahasan gambaran umum serta sampai ke bagian alir sistem penggajian dan pengupahan. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kami berikan yaitu pada penggunaan flowchart sistem akuntansi, kesimpulan yang dapat kami berikan yaitu penggunaan flowchart sistem informasi akuntansi pada usaha parfum memberikan banyak manfaat, seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang mengotomasikan proses akuntansi sehingga menghemat waktu dan mempercepat penyediaan informasi akuntansi yang akurat dan terkini. Yang kedua, meningkatkan akurasi dan keandalan informasi di mana memastikan bahwa semua transaksi yang dicatat dengan benar dan konsisten. Yang ketiga, dapat meningkatkan kontrol dan akuntabilitas, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajemen. Yang keempat, mempermudah pengambilan keputusan, yaitu menyediakan informasi akuntansi yang tepat waktu, relevan untuk pengambilan keputusan manajemen, dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan citra perusahaan di mana menunjukkan bahwa perusahaan yang dikelola secara profesional dan bertanggung jawab dan meningkatkan kepercayaan kepada pelanggan. Secara keseluruhan, penggunaan flowchart sistem informasi akuntansi pada usaha parfum dapat membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, akurasi, kontrol, dan akuntabilitas perusahaan. Hal ini ultimately akan mengarah pada peningkatan kinerja keuangan dan citra perusahaan. Itu saja yang dapat kami jelaskan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.